Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya berada di sini bersama Ustadz Qasim dari SD Al Mutakin Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Qasim. Salam, gimana kabarnya Mas Hafid? Alhamdulillah aku sehat Pak. Alhamdulillah, ya. Silakan. Omong-omong, aku boleh nanya nggak soal Idul Adha? Ya, silakan Mas Hafid. Apa yang mau ditanyakan? Idul Adha itu apa sih? Idul Adha itu adalah salah satu hari raya umat Islam, ya. Di mana umat Islam pada Idul Adha ini satu diperintahkan berhaji bagi yang mampu. Yang di tanah air, yang di negaranya masing-masing itu diperintahkan untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Yang kedua, setelah sholat Idul Adha ada 4 hari kita untuk bisa melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Hewan kurban yang disembelih itu tahu Mas Hafid ada Tahu. berapa Ada 5. jenis? Ada berapa? 5. Ada 5. Ya. Ada hewan apa aja? Ada sapi, Sapi, benar. kambing, Kambing, domba, unta, sama kerbau. sama kerbau. Ya, bentar. Ya. Apalagi yang mau ditanyakan? Pak Qasim sekarang ini bertugas sebagai apa sih? Alhamdulillah untuk tahun 2025 ini Pak Qasim diberi amanah sama ketua lembaga untuk menjadi ketua panitia. Ketua panitia. Alhamdulillah perolehan hewan kurban untuk anak KB, TK, SD, dan TPQ itu alhamdulillah tahun ini mendapatkan 2 ekor sapi dan 7 kambing. Nah, alhamdulillah. Ya, baik. Terus sunahnya sebelum Idul Adha itu ngapain? Apa aja sih? Ya, sunnahnya bagi yang berniat kurban kalau sudah masuk tanggal 1 Zulhijjah, maka kata Nabi kalau dia berniat berkurban maka dilarang untuk memotong rambut sama memotong kukunya. Ya, alasannya apa? Alasannya adalah rambut sama kuku pengkurban ini nanti akan menjadi saksi di hari kiamat. Dan alasan yang kedua, supaya menyelaraskan kepada orang yang berhaji. Jadi orang yang berhaji di sana kalau sudah berniat haji, maka dilarang juga untuk memotong kuku sama rambutnya. Kalau itu dilanggar, maka kena kifarat, kena denda. Ya, dengan denda membayar dengan kambing atau denda puasa selama 3 hari. Ya, tuh. Terus kalau buat syarat-syarat hewan yang mau dikurban tuh apa aja sih? Hewan kurban syaratnya yang pertama, hewan kurbannya itu harus mencapai umur. Kalau kambing 1 tahun, kalau sapi 2 tahun minimal ya. Dan tentunya hewan kurbannya ini harus sehat, harus gemuk, tidak boleh ada cacat, matanya tidak boleh buta, kakinya nggak boleh pincang dan lain sebagainya ya. Karena kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala, ya, harus benar-benar hewan yang terbaik. Oh. Nah, tuh, sapi. Nah, kan tadi katanya Pak Qasim, Ya. kambing kan minimal 1 tahun Ya. dan sapi minimal 2 tahun. Ya, Kalau misal kambing di atas 1 tahun itu masih boleh nggak? kambing di atas 1 tahun. Iya. Ya, minimal 1 tahun. Kalau lebih malah bagus kambingnya, ya. Paling sedikit umurnya 1 tahun. Ya, yang begitu. Terus hikmahnya apa sih Pak? Hikmahnya dari Ya. berkurban. Yang pertama, hikmahnya berkurban itu sebagai wujud rasa syukur seorang hamba kepada Allah. Ya, berterima kasih telah diberikan nikmat yang luar biasa. Maka bersyukur kepada Allah dengan cara menyembelih hewan kurban. Kemudian apalagi? Bukti takwanya, cinta kepada Allah dan Rasul. Kalau seorang hamba itu sudah beriman, maka perintahnya Allah dan Rasul harus dijawab dengan sami'na wa wa ata'na. ata'na. Yang ketiga, meneladani Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Dan yang keempat, apa hikmahnya? Hikmahnya tujuannya adalah apa?
menghindarkan diri dari sifat-sifat buruk, sifat kikir, sifat egois, sifat rakus, ya. Oh, Nah, itu makanya kita diperintahkan untuk menyembelih hewan kurban itu untuk berbagi terhadap sesama umat umat Islam, ya, Oh. sesama, ya. Ya, Mas Hafid tahu ayat yang berkenaan tentang perintah sholat dan berkurban, surat Al-Kautsar. Hafal ya suratnya? Coba dibacakan coba. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ya, alhamdulillah bagus sudah hafal ya. Alhamdulillah. Hari ini kita Mas Hafid sama teman-teman sudah mengikuti pembelajaran kurban ya sama Ustadz Torik sama Ustadz Faris. Alhamdulillah. Selamat ya Mas Hafid. Pak Qasim doakan semoga menjadi anak yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian obrolan tentang Idul Adha bersama Ustadz Qasim hari ini. Saya yang bernama Hafiz dari kelas 4A mengucapkan terima kasih dan ucapan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.